Selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Segenap majelis jemaat GKJ Witrosobo mengucapkan selamat beribadah secara online dalam ibadah minggu pada pagi ini. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pembebas tugasan Panitia Mutasi Pendeta GKJ Witrosobo dan juga pelantikan Pokja Perlindungan dan Pendampingan Anak GKJ Witrosobo. Untuk itu kita perlu mensyukuri anugerah dan kuasa Tuhan yang telah melindungi dan memilih para pelayan jemaat. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah saat ini dengan menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 59, bait pertama dan ketiga, Pinujio Tansah Allah Mamirah. Oleh karena itu kami undang Bapak dan Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini. Marilah dalam setiap hati kita mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15b yang demikian bunyinya.
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu sabda Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Sabda Tuhan ini menunjukkan bagaimana Yosua di dalam menjalani kehidupannya di tengah-tengah pilihan yang ada. Ia memilih untuk beribadah kepada Tuhan daripada Allah yang lainnya. Itu semua dapat dilakukan karena Yosua bijak di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu kita pun juga haruslah demikian. Amin. Kita sambut sabda Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Amsal 28 ayat 13 bersabda demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Untuk itu Bapak Ibu, berdasarkan sabda Tuhan ini, mari kita bersama-sama mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah, kami sapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur ketika pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk terus bisa menikmati hari indah pemberian-Mu. Khususnya kami bisa beribadah kepada-Mu. Dan juga Engkau berkenan untuk mengingatkan kami melalui sabda-Mu bahwa barang siapa menyembunyikan pelanggarannya, Engkau akan menghukum, dan ketika siapa berani meninggalkannya akan disayangi. Untuk itu pada saat ini perkenankan dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala pelanggaran kami di dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami lakukan baik secara sengaja ataupun tidak kami sengaja. Kami sadar bahwa kami masih sering
hidup tidak bijaksana. Kami masih sering mementingkan keinginan kami sendiri. Kami sering mengabaikan kepentingan orang lain. Terlebih kami sering mengabaikan kepentingan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, perkenankan kami pada saat ini memohon, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami. Dengan seluruh kuasa-Mu, Engkau mentahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkaulah Tuhan kami, yang menjadi juru selamat dan penebus dosa-dosa kami. Hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui, menyesali, dan bertobat kepada Tuhan, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam surat Kolose, pasal yang pertama, ayat 13 dan 14 yang demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah setiap kita yang mau mengakui dan bertobat kepada Tuhan, kita sudah ditebus olehnya. Untuk itu, mari kita serahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, seraya menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 128 bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk dalam inti ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan baca dan renungkan kesaksian firman Tuhan yang pada siang hari ini terambil dari Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui
Di satu sisi kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, terlebih lagi pengampunan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Namun di sisi lain Engkau juga mengetahui bahwa kami sering melakukan hidup dan kehidupan kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Di balik itu semua Bapa, Engkau juga mengetahui bahwa kami anak-anak-Mu senantiasa ingin selalu melakukan serta mengarungi hidup ini dengan benar berdasarkan firman-Mu. Berangkat dari semua itu Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kami melaksanakan hidup dan kehidupan kami untuk memenuhi keinginan kami untuk senantiasa tampil baik, lebih baik, dan lebih baik di hadirat-Mu. Untuk itu Bapa, biarlah terang-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya dalam hati dan jiwa kami, sehingga apa yang kami dengar pada siang hari ini boleh menempati hati kami, sehingga kehidupan kami senantiasa diwarnai oleh firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi Heristiono yang akan menaburkan firman-Mu ini, biarlah juga Engkau berkati, Engkau sempurnakan segala persiapannya, sehingga melalui keberadaan beliau, kami boleh mendengar suara-Mu di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ke-13, demikian bunyi selengkapnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini bercerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Menurut panjenengan Bapak Ibu, orang yang bijaksana itu orang yang bagaimana? Nah, secara etimologi bahasa, orang bijak itu adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan,
setiap situasi dan peristiwa. Nah, saya mempunyai sebuah kisah ilustrasi yang demikian. Pada suatu hari ada seorang panglima perang yang berangkat membawa pasukan untuk maju ke medan perang. Nah, di tengah jalan ia berjumpa dengan seorang yang sudah tua duduk di teras rumahnya. Dan di atas teras rumahnya itu terdapat sebuah tulisan juara dunia catur. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu, panglima ini penasaran. Ia dengan gagah turun untuk menantang orang tua itu. Pak tua, saya akan melawanmu. Kalau kamu kalah, turunkan tulisan sang juara dunia catur ini dari atas teras rumahmu. Dengan santai dan rendah hati Pak tua itu berkata, siap panglima. Nah, akhirnya Bapak Ibu mereka berdua main catur. Tetapi ternyata hanya dengan beberapa langkah saja Pak tua ini bisa dikalahkan. Yang pada akhirnya itu membuat sang panglima bangga melanjutkan apa yang menjadi tujuan awalnya, yaitu membawa pasukan untuk maju ke medan perang. Nah, ketika perang, panglima menang dan tugasnya selesai, ia harus kembali kepada kerajaan. Nah, ketika pulang, ia pulang lewat jalan yang sama. Nah, ternyata di situ dia masih tetap melihat Pak tua itu di teras rumahnya, di hadapannya masih ada catur dan tulisan sang juara dunia catur itu juga masih belum diturunkan. Nah, ketika itu sang panglima ini kesal. Dia berkata kepada Pak tua, Pak tua, kamu tidak pantas untuk menyandang juara dunia catur. Karena Pak tua beberapa waktu yang lalu sudah saya kalahkan. Kenapa Pak tua masih tetap memasang tulisan ini? Dan Pak tua di situ mengatakan, maaf panglima, kalau boleh saya ingin melawan panglima lagi. Kata Pak tua itu dengan rendah hati. Dan panglima itu menjawab, ayo kita main, aku akan mengalahkanmu seperti kemarin. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang terjadi ketika beberapa kali main, panglima ini kalah terus. Akhirnya dia menyerah. Dan panglima itu penasaran. Kenapa dia tidak mampu mengalahkan Pak tua tadi seperti kemarin? Nah, di situ dalam penasarannya Pak tua menjelaskan, panglima, kemarin hamba tidak ingin menjatuhkan mental panglima di depan anak buah panglima. Karena pada waktu itu panglima mengemban tugas untuk maju ke medan perang. Dan ketika hamba melihat Paduka menang di medan perang, baru disinilah hamba menunjukkan kemampuan bahwa hamba pantas untuk menyandang gelar juara dunia catur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, panglima ini, Pak tua ini memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi sebuah peristiwa. Dia tidak ingin mengganggu mental sang panglima saat panglima akan maju ke medan perang. Yang mana Pak tua itu
ketika di awal bertanding dia memang sengaja ngalah. Artinya apa? Pak Tua ini tahu dan mempertimbangkan segala keputusannya. Ia tidak hanya berpikir sesaat demi kepentingannya sendiri untuk menunjukkan dia adalah juara dunia catur, tetapi ia memikirkan kepentingan sesama, yaitu kepentingan harga diri sang panglima dan juga kepentingan kerajaan. Padahal bisa saja Bapak Ibu, Pak Tua ini dengan mudah langsung mengalahkan panglima. Tetapi akibatnya itu bisa menjatuhkan mental sang panglima dan mengganggu fokus pikirannya sehingga sang panglima bisa kalah perang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang empan-papan, bisa menempatkan diri, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, bukan hanya bagi dirinya sendiri, akan tetapi juga bagi orang lain. Bukan hanya berpikir pada saat ini, akan tetapi juga berpikir bagi masa depan. Nah, demikian juga ketika kita memperhatikan bacaan kita. 5 gadis yang bijaksana dalam bacaan kita di sini tentu juga berpikir jauh ke depan. Di mana pada waktu itu pernikahan di desa-desa Palestina memang ada yang dilaksanakan pada malam hari. Yang mana ketika dilaksanakan malam hari, mempelai laki-laki ini bisa muncul kapan saja. Kedatangannya tidak bisa diduga. Karena apa? Karena ada kemungkinan mempelai laki-laki ini datang dengan cepat, atau juga mempelai laki-laki ini datang terlambat. Karena apa? Karena biasanya keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Ada tawar-menawar mengenai mas kawin. Dan biasanya pembahasan mas kawin ini akan menghabiskan banyak waktu dan bisa berlarut-larut, sehingga wajar jika pengantin pria itu bisa datang dengan terlambat. Nah, juga dalam adat istiadat pernikahan orang Yahudi, mempelai pria atau mempelai laki-laki didampingi oleh teman-teman dekatnya ini akan pergi ke rumah pengantin perempuan. Prosesi pernikahan akan dilangsungkan di sana. Dan setelah prosesi pernikahan, rombongan itu akan bergerak maju ke rumah mempelai laki-laki untuk masuk di dalam perjamuan pesta. Nah, tamu pernikahan, tamu rombongan dengan iring-iringan itu memang ditandai dengan membawa pelita atau obor. Yang mana ketika mereka membawa pelita dan obor itu menunjukkan mereka adalah bagian dari rombongan mempelai. Dan rombongan dari mempelai itu memang berhak masuk untuk bersama-sama di dalam perjamuan pesta. Jadi kalau tidak membawa pelita, itu tidak bisa seenaknya masuk dalam perjamuan. Yang bisa masuk dalam perjamuan pesta itu adalah orang-orang yang membawa pelita, yang mana itu tentu merupakan bagian dari rombongan yang ada. Nah, ke-10 gadis, baik yang bijak ataupun yang bodoh, tahu sebetulnya akan kondisi atau situasi seperti ini. Orang-orang bijak pasti akan mempersiapkan minyak tambahan yang dibutuhkan agar ketika mempelai laki-laki datang, pelita mereka tetap menyala.
Ketika bijak, pikirannya ke depan pasti seperti itu. Namun, tidak demikian dengan kelima gadis yang bodoh itu. Mereka disebut bodoh bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman menanti kedatangan sang mempelai. Pada dasarnya mereka tahu, tetapi mereka tidak menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapannya hanya ala kadarnya dan bukan persiapan yang terbaik. Sehingga mereka tidak memikirkan ketika minyaknya habis bagaimana. Dia terbawa emosi mungkin, merasa senang ketika ikut bersama-sama dalam perjamuan pesta. Sehingga mereka lengah saat waktunya tiba. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Hingga pada akhirnya mereka tidak dapat masuk ke dalam perjamuan pesta. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa menjadi bijak itu sangat penting. Karena apa yang kita lakukan hari ini menentukan seperti apa keadaan kita di masa depan. Menentukan bagaimana keberadaan sesama kita. Untuk itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, perlu kita sikapi dengan bijaksana. Agar semua bisa berdampak baik, baik bagi dirinya sendiri, baik bagi sesama, bagi gereja, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa dan negara. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Tua tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Tua itu bisa berdampak baik bagi diri sang panglima dan juga bagi kerajaan yang pada akhirnya menang di dalam medan peperangan. Sehingga Bapak Ibu menjadi bijak itu adalah baik. Karena menentukan masa depan. Itu mempengaruhi tindakan kita di masa kini. Nah, termasuk ketika kita menerima panggilan Tuhan. Ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk dipilih menjadi pelayan-pelayanannya, itu juga diperlukan sebuah kebijaksanaan. Kita juga perlu berpikir jauh ke depan. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Apa buahnya ketika kita menerima panggilan itu? Ketika kita melaksanakan panggilan itu dengan baik dan setia. Ketika saat ini ada saudara-saudara kita yang dilepas dari kepanitiaan mutasi pendeta, dan saat ini juga ada saudara-saudara kita yang dilantik menjadi Pokja P2A. Saya percaya mereka adalah orang bijak. Saat menerima panggilan Tuhan, pasti mereka berpikir jauh ke depan. Orang yang bijak pasti tahu yang baik, apa yang harus dilakukan, baik berurusan dengan sesama, termasuk berurusan dengan Tuhan. Dan kebijaksanaan itu bisa membawa sebuah hal yang baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, jadilah bijak di dalam menjalani hari-hari yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang bodoh seperti 5 gadis yang bodoh, yang karena kelengahannya, karena ketidakseriusannya, mereka tidak dapat masuk ke dalam perjamuan pesta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
teduh selesai. Baiklah Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada hari ini Panitia Mutasi Pendeta akan mengakhiri tugas dan pelayanannya. Sebelum memulai tugas dan pelayanannya, saudara kita sudah kita bawa di dalam doa dan sudah kita mohonkan berkat Tuhan. Sehingga pada saat ini, baik ketika mereka mengakhiri tugasnya, juga kita serahkan kepada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara kita yang akan mengakhiri tugas dan pelayanannya sebagai Panitia Mutasi Pendeta adalah, dan saudaraku yang saya panggil namanya, dimohon untuk berdiri dan maju ke depan. Bapak Hari Utomo, Bapak Sugito, Bapak Teguh Budi Sanyoto, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Alfred Mauleas, Ibu Nini Suwardani, Ibu Ponia Suwartiningsih, Ibu Tunul Heni Baskoro, Ibu Sri Rahayu, Bapak Bambang Purnomo, Bapak Hari Wibowo, Bapak Suwarjono, Bapak Sodiran, Bapak Agus Kristanto, Saudari Tri Handayaningrum, Saudara Dea Chandra Krisnawan, Saudara Willy Bagus Husada Bakti, Saudara Yan Aditya Wiratama, Ibu Endang Mujiwati, Ibu Syekh Pernaning, dan Ibu Martuti. Saudara-saudaraku, saudara telah berkenan menerima panggilan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Saudara juga telah bekerja dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Saudara telah mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama melaksanakan tugas dan panggilan, tentu saudara banyak mengalami berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tidak jarang saudara juga telah mengorbankan waktu yang seharusnya untuk keluarga, baik untuk suami, baik untuk istri maupun anak-anak. Dan saudara tetap melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan tidak mengeluh. Pada hari ini saudara akan mengakhiri seluruh tugas dan pelayanan selaku Panitia Mutasi Pendeta. Tuhan tahu apa yang telah terjadi, dan melalui perantaraan Paulus, Tuhan bersabda, "Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Nah, jemaat yang kekasih, marilah kita serahkan saudara kita ini di dalam doa. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan PKJ 274 bait pertama dan ketiga. Percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan saudara kita ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai para pelayan-Mu, khususnya panitia mutasi pendeta yang bertanggung jawab untuk penataan segala sesuatu berkaitan dengan prosesi mutasi pendeta. Untuk itu, pada saat ini kami mohon kepadamu, berkatilah saudara-saudara ini dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga mereka semua senantiasa bersukacita dan bersyukur kepadamu. Berkati pekerjaannya, berkati aktivitasnya, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah dan mereka semua merasakan buah yang baik dari pelayanan yang mereka lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, perkenankan kami juga memohonkan berkat untuk saudara kami ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, serta menaungi saudara-saudara sekalian di dalam menapaki kehidupan, sehingga tetap merasakan bahwa melakukan pekerjaan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, atas nama Majelis Jemaat dan juga warga Jemaat GKJ Trosobo, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita berjemaat. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi pelayanan gerejawi, Tuhan Yesus berkenan memanggil orang-orang percaya untuk menduduki jabatan gerejawi tertentu. Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan juga telah mengatur jabatan-jabatan tersebut. Keterlibatan mereka sesuai dengan jiwa dan semangat gereja yang selalu dinamis. Di samping itu, kehidupan dan pertumbuhan gereja tidak bisa dilepaskan dari adanya suasana kebersamaan dalam mengusahakan kehadiran kerajaan Allah di bumi ini. Salah satu bentuk kebersamaan ialah adanya orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi badan-badan pembantu majelis jemaat. Mereka yang telah menyatakan kesediaannya menerima panggilan Tuhan dan bersedia bekerja sama dalam mewujudkan kehendak Tuhan adalah yang pertama, Ibu Ria Rotua Galingging. Yang kedua yaitu Saudari Putri Rosella Nita. Saudaraku, saudara telah menyatakan kesediaan untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Namun sebelum kami mohonkan berkat untuk pelayanan saudara, mohon kiranya saudara bersedia untuk mengungkapkan pengakuan dan janji saudara di hadapan Tuhan. Apakah saudara berdua bersedia? Ya, saya bersedia. Jika demikian, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 05/Skep/Romawi 2 GKJW @Trosobo /10/2020 tentang penetapan Badan Pembantu Majelis Jemaat, Pokja Pendampingan dan Perlindungan Anak atau disingkat P2A GKJW Jemaat Trosobo. Mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1.
mengangkat nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai tim kelompok kerja P2A GKJW Jemaat Trosobo sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu 1. Ibu Ria Rotua Galingging, Ketua. 2. Saudari Putri Rosela Nita, Sekretaris. 2. Dalam melaksanakan tugas panggilannya, para badan pembantu majelis senantiasa mengacu pada tata dan peranata GKJW dan organisasi tata laksana atau Ortala GKJW, serta mempertanggungjawabkan kepada majelis jemaat melalui PHMJ GKJW Trosobo. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali serta dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 8 November 2020. Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Jemaat Trosobo. Ketua Pendeta Yudi Heri Setiono ditandatangani. Sekretaris 1 Penatua Sugito ditandatangani. Saudaraku, kini ungkapkanlah janji dan kesediaan saudara di hadapan Tuhan. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara berdua percaya bahwa Yesus Kristus selaku kepala gereja berkenan memanggil saudara melalui Gereja Kristen Jawiwetan untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana jawab saudara, apakah percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara berjanji akan melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Alkitab? Bagaimana jawab saudara, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Apakah saudara juga berjanji akan tetap setia melaksanakan tugas tersebut yang diatur dalam tata dan peranata Gereja Kristen Jawiwetan? Bagaimana jawab saudara, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat, apakah warga jemaat bersedia bekerja sama dengan mereka dalam melaksanakan panggilan Tuhan? Bagaimana jawaban warga jemaat, apakah bersedia? Ya, saya sedia. Allah Bapa, Yesus Kristus selaku kepala gereja dan Roh Kudus, sumber segala kekuatan, senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama serahkan saudara kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab melalui majelis jemaat GKJ Trosobo, Engkau telah memilih para pelayanmu di jemaat untuk mendampingi majelis jemaat dalam pekerjaan menjaga anak-anakmu sebagai kawanan dombamu, serta untuk melayani dan bersaksi guna menumbuhkan dan mengembangkan gerejamu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudusmu menyertai saudara-saudara ini dalam pengakuan dan janji mereka, serta memberikan kepada mereka karunia-karunia untuk melayani jemaatmu dengan setia dan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran namamu. Dan saat ini, perkenankan kami memohonkan berkat atas saudara kami ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, yang telah memanggil dan memilih kamu menjadi pelayan-pelayanannya, akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya, serta memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan keselamatanmu untuk melayani dan bersaksi membangun jemaat bagi kemuliaan namanya. Amin. Saudara-saudaraku, selamat melayani Tuhan. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita yang telah merasakan kasih Tuhan dan firman-Nya yang mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita yaitu dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sambil kita melakukan persembahan, kita menyanyi kidung Pasamuan Jawi 157, baitnya yang ke-1 dan ke-2, Caosno Pisungsungmu. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penungkapan syukur kami kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu
Engkau mengingatkan kami agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijak, menjadi pribadi yang bisa berpikir jauh ke depan untuk kebaikan kami, kebaikan sesama kami, dan juga kebaikan bagi banyak orang. Dengan kebijaksanaan kami bisa menata kehidupan kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana, demikian juga Pak Tua di dalam menghadapi Sang Panglima. Biarlah oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami, memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu ini. Nah, pada kesempatan ini ya Bapa, perkenankan kami berdoa, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi tantangan yang mereka alami di dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, siapapun mereka, kami yakin dan percaya Tuhan tahu, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga saudara-saudara kami yang kesulitan di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari sesuatu hal yang baik berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolong mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap mereka yang sakit ataupun sedang menghadapi tantangan serta ujian hidup. Kuatkan agar mereka terus tegar dan memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Seraya berserah bahwa kuasa Tuhan mampu memulihkan, membawa kebaikan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Untuk itu segala apapun yang diupayakan, baik mencari kesembuhan, pemulihan, ataupun mencari pekerjaan, mengatasi pergumulan yang terjadi, biarlah itu semua Tuhan pakai, agar itu menjadi sarana pertolongan-Mu yang nyata untuk saudara-saudara kami. Juga pada saat ini kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GKJ Witrosobo di tengah keadaannya, khususnya di dalam menghadapi pandemi virus corona yang sampai saat ini belum segera sirna. Bapak, tentu ini semua membawa sesuatu yang baru bagi kehidupan kami. Bagaimana kondisi ini membuat kami harus senantiasa memiliki inovasi, baik di dalam kami beribadah, di dalam kami bekerja. Untuk itu berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar pandemi virus corona ini tetap membuat kami senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa berserah kepada Tuhan, dan mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Engkau. Untuk itu kuatkanlah, lindungilah kami, agar kami semua tidak terpapar, agar kami semua tetap sehat, tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan untuk melayani, untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini. Biarlah Engkau memakai mereka supaya virus corona ini dapat segera sirna, membuat kami bisa pulih kembali, bersekutu kembali secara ragawi untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Bapak, kami pun juga pada saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah, yang mana pada saat ini mereka tidak bisa sekolah seperti biasa. Mereka harus menerima pola pembelajaran yang baru, baik tatap muka, online, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Mampukan anak-anak kami untuk tetap bisa belajar dengan baik, agar nantinya mereka bisa menjadi anak yang patut kami banggakan. Juga para orang tua,
Berkatilah agar para orang tua bisa mendampingi anak-anaknya dengan penuh sukacita. Juga kami serahkan ya Bapa seluruh pekerjaan mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan berkat Tuhan lewat setiap aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang Kau percaya untuk menjadi majelis jemaat ataupun menjadi badan pembantu majelis jemaat. Biarlah mereka semua bisa senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilannya, mampu melaksanakan janjinya untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu GKJ Witrosobo ini. Mampukan kami satu hati, satu pikiran, satu perasaan, sebagaimana kami harus membawa, menata layani jemaat-Mu ini dengan baik, sehingga jemaat-Mu ini dapat bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya kami majelis jemaat yang bersama-sama akan mempersiapkan program pelayanan kami di tahun 2021. Untuk itu berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa menata program tahun 2021 dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga ya Bapa, kami berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami yang tentunya ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, baik dalam menghadapi pandemi corona, baik dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal dan intoleran, juga dalam bangsa dan negara kami mempersiapkan pemilihan umum, khususnya pemilihan wali kota. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami Tuhan berkati, Tuhan berikan rasa takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, bisa membawa kehidupan kami berbangsa dan bernegara menuju Indonesia yang sejahtera. Juga kami tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Bapa, sekalipun kami tidak bisa beribadah bersama seperti sedia kala sebelum pasca pandemi corona ini, kami yakin Tuhan pun hadir di dalam peribadatan mereka. Dialah pribadi-pribadi yang beribadah pada saat ini lewat media online ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan limpahkan berkat agar mereka tetap bisa merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Juga kami serahkan harapan kami bersama untuk memiliki gedung gereja yang layak untuk kami tempati, yang layak untuk kami gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sejauh ini kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu. Untuk itu kami mohon Engkau pun berkenan memakai kami, menggerakkan kami, agar kami bisa bersama-sama memperjuangkan terwujudnya gereja ini sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, supaya semuanya bisa bersinergi dan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam rangka pembayaran angsuran kepada pihak Citra Harmoni bisa kami lakukan, kami selesaikan dengan baik. Tentu secara manusiawi ini berat, akan tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Dan juga pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami menyerahkan doa kami secara pribadi yang demikian.
Inilah ya Bapa, apa yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi harapan kami. Termasuk juga pada saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, yang kami ambil dari sedikit berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, sucikan, kuduskan, agar mampu menjadi dupa harum bagi kemuliaan nama-Mu. Juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, ataupun yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, agar semakin hari mereka semakin bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar bisa menata persembahan ini dengan baik dan digunakan sebagai pelebaran pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di GKJW Trosobo ini. Inilah doa kami, inilah harapan kami, yang seutuhnya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah pelayan yang berhikmat dan bijaksana. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukan firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus kini dan selamanya. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 446. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah usai. Tetap semangat, jaga kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Selalu kita saling mendoakan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.